Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah wa ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, memelihara kita, mengatur kita, memberikan rezeki kepada kita, yang tidak ada sesembahan yang hak disembah melainkan Dia semata. Ia memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasul kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita semua yang berusaha mengikuti jejak beliau dengan baik. Mudah-mudahan kita bersama digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk golongan orang-orang yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang mubarakah ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, untuk kembali kita mempelajari sebuah kitab tafsir As-Sa'di, yang mana pembahasan kita masih dalam pembahasan surah Al-Mu'minun. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas ayat 63, kemudian ayat 64, kemudian juga ayat 65. Nah, barakallahu fikum. Pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya ayat 63 dari surah Al-Mu'minun tentang keadaan hatinya orang-orang yang kafir. Kemudian ayat 64 surah Al-Mu'minun tentang azab bagi orang-orang yang kaya lagi lalim, lagi kufur. Kemudian ayat yang ke-65 tentang tidak adanya pertolongan bagi mereka orang-orang kafir di hari kiamat. Barakallahu fiik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pada ayat 66. Silakan qari dibaca. Qad kanat ayati tutla alaikum fakuntum ala aqabikum tanqisun. Silakan untuk yang siap baca. Sudah ketemu? Qad kanat ayati tutla, qad kanat ayati tutla. Terus ke bawah, terus qad kanat ayati tutla. Sudah. Terus loh, terlewat. Terus ke atas. Sudah ketemu? Terus ke atas. Qad kanat, taib. Qala qad kanat ayati tutla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala qad kanat ayati tutla alaikum
لتؤمنوا بها وتفعلوا ذلك أي راجعين القهر إلى الخلق، وذلك لأن باتباعهم القرآن يتفكرون وبالإعراض عنه يستأثرون وينزلون إلى أسفل سافلين مستكبرين باللسان والتهجرون. قال المفسرون معناه مستكبرين به الضمير يعود إلى غير المعبود عند المخاطبين أو الحرم، أي متكبرين على الناس بسببه يقولون نحن أهل الحرم فنحن أفضل من غيرنا وأعلى سامرة، أي جماعة يتحدثون بالليل حول البيت تهجرون أي تقولون الكلام الهجر الذي هو القبيح في هذا القرآن. فالمكلمون كانت طريقتهم في القرآن الإعراض عنه ويوصي بعضهم بعضا بذلك. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال الله عنه أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون أم يقولون تهولا. فلما كانوا جامعين لهذه الأرذال لا جرم حقت عليهم العقوبة ولما وقعوا فيها لم يكن لهم ناصر ينصرهم ولا مغيث ينفذهم ويوبقون عند ذلك بهذه الأعمال السابقة. أفلم يتدبروا القول أي أفلا يتفكرون في القرآن. Baik, cukup dulu. Nah, barakallahu fiik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di scroll ke qad kanat ayati tutla. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat ayati tutla alaikum. Ini surah Al-Mu'minun ayat 66. Qad kanat, sungguh telah ada, ayati, ayat-ayatku, tutla alaikum, dibacakan atas kalian. Sungguh ayat-ayatku, ayat-ayatnya Allah itu telah dibacakan terhadap kalian. Taib. Litu'minu biha wa tuqabilu 'alaiha. Tujuannya apa? Litu'minu biha, supaya kalian beriman terhadap ayat-ayat tersebut. Jadi ayat Al-Qur'an itu memang harus dibaca, harus dibacakan di hadapan orang-orang yang belum pernah mendengar. Terhadap orang kafir terutama, mereka mungkin belum pernah mendengar ayat-ayat Allah. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran tersebut tujuannya litu'minu biha, supaya mereka beriman kepada ayat-ayat tersebut. Wa tuqabilu 'alaiha, dan supaya mereka menerima terhadap ayat-ayat tersebut. Karena memang harapannya ayat-ayat Al-Quran itu kalau didengar oleh orang yang hatinya bersih, oleh orang yang memiliki hati yang jernih, itu pasti menerima. Karena Al-Quran itu kalamullah, mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengandung kebenaran, dan jika didalami semakin, yakni kita yakin akan kebenaran Al-Quran, sehingga Al-Quran itu memang harus dibaca, harus diperdengarkan supaya orang itu menerima. Tapi apa?
yang dilakukan oleh orang kafir, falam taf'alu dzalika, maka mereka tidak demikian, tidak melakukan hal yang demikian. Maksudnya mereka tidak menerima, mereka juga tidak beriman. Ini sifatnya orang yang kafir, yakni tidak mau menerima ayat-ayat Allah. Ketika dibacakan kepada mereka, ya percuma, bacaannya tidak diterima. Ya didengar tapi tidak diterima dan tidak diimani. Ini adalah ciri orang kafir, wal'iyadzubillah. Dan kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, tidak boleh menolak ayat-ayat Allah. Bal kuntum ala aqabikum tankisun, bahkan kalian malah selalu berpaling ke belakang. Ketika dibaca ayat Al-Quran, kalian malah berpaling ke belakang. Ai maksudnya raji'ina al-qahqara ilal khalfi, kalian malah kembali mundur ke belakang. Dibacakan Al-Quran, mereka yakni mereka mundur ke belakang, yakni mereka dalam zahir maupun batin. Dalam zahirnya mereka memang berpaling, tidak mau yakni mendengarkan secara saksama terhadap Al-Quran, dan secara batinnya mereka tidak mau menerima. Nah, jadi zahir maupun batin mereka, yakni orang-orang kafir itu memang tidak mau menerima Al-Quran itu, tidak mau mengimani Al-Quran itu, wal'iyadzubillah. Wa dzalika li'anna bittiba'ihimul Qur'ana yataqaddamun wa bil i'radi anhu yastakhirun wa yanziluna ila asfala safilin. Kenapa dibacakan kepada mereka itu? Sebenarnya tujuan kita orang yang beriman itu tujuannya untuk kebaikan mereka sendiri. Wa dzalika li'anna, hal itu karena bittiba'ihimul Qur'an, dengan mengikuti Al-Quran, dengan mereka mengikuti Al-Quran, yataqaddamun, mereka akan maju, maksudnya sukses. Ya. Kalau orang-orang kafir itu mau beriman kepada Al-Quran, yataqaddamun, mereka akan maju. Sebaliknya wabil i'radi anhu yastakhirun, sebaliknya orang yang berpaling i'rad anhu terhadap Al-Quran itu, yastakhirun, mereka akan mundur. Wa yanziluna ila asfala safilin, dan mereka akan jatuh ke tempat yang serendah-rendahnya. Ila asfala safilin. Iwat al-iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesuksesan, kemajuan itu adalah bittiba'ihimul Al-Quran, dengan mengikuti Al-Quran. Dan kemunduran itu adalah dengan i'rad terhadap Al-Quran, dengan berpaling terhadap Al-Quran. Miris sekali kalau orang-orang Islam sendiri yang kitab sucinya Al-Quran, dia tidak mau mengikuti Al-Quran. Sehingga wajar saja kalau Islam mengalami kemunduran, karena memang faidahnya adalah wabittiba'ihimul Al-Quran, dengan mereka mengikuti Al-Quran itu, yataqaddamun, mereka maju. Maju dalam artian dia akan sukses dunia akhiratnya. Dan sebaliknya, orang yang berpaling dari Al-Quran, maka dia yastakhirun, wal'iyadzubillah. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, mustakbirina bihi samiron tahjurun. Ini yang dilakukan oleh orang-orang kafir, yakni
dulu pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bisa kita ambil ibrah bagaimana mereka itu bencinya terhadap Islam, bencinya terhadap Al-Quran. Mustakbirina, mereka menyombongkan diri. Ini keadaan orang-orang kafir dulu ya. Mustakbirina, mereka dalam keadaan menyombongkan diri bihi terhadap Al-Quran tersebut. Mereka maksudnya menolak Al-Quran tersebut. Samiron tahjurun, samiron di waktu malam mereka itu samir, yakni bercakap-cakap. Malam hari cakap-cakap itu namanya samira. Tahjurun, mereka berucap-ucap perkataan yang hujur. Hujur itu keji, kotor, dan ya, mencela Islam, merendahkan Islam, bagaimana menolak Al-Quran dan seterusnya. Jadi mereka punya kegiatan ya, orang kafir itu malam harinya mustakbirina bihi samira tahjurun. Jadi mereka bergerombol, ngumpul-ngumpul, ngerasani Islam. Mereka merendahkan Islam. Qalal mufassirun, berkata para ahli tafsir, memaknai mustakbirina bihi samiran tahjurun. Maknahu mustakbirina bihi, maknanya adalah mustakbirina bihi, mereka congkak, mereka sombong terhadap Al-Quran tersebut. Mereka congkak, mereka ya enggan terhadap Al-Quran tersebut. Ad-dhamiru ya'udu ilal bait, kata ganti yakni pada dhamir tersebut, ini menurut Syekh Sa'di itu ya'udu ilal bait, kembali kepada al-bait. Ini tafsiran beliau ya, yakni mustakbirina bihi, hinya itu kata Syekh Sa'di adalah ya'udu ilal bait, kembali ke Baitullah. Jadi ini tafsiran dari beliau, meskipun ada tafsir yang lain yakni hinya itu kembali ke Al-Quran. Jadi ikhwatalima rahimani wa rahimakumullah, bagaimana mengkompromikan ya pendapat-pendapat yang ada, ya tidak ada masalah, karena mereka intinya tidak senang atau sombong atau congkak terhadap Islam itu sendiri, baik itu kepada simbol-simbol Islam seperti Baitullah, seperti Al-Quran ya, seperti ritual ibadahnya umat Islam dan seterusnya. Ini kata Syekh Sa'di ya'udu ilal bait, karena mereka itu samiron tahjurun, mereka ngobrol yang jelek-jelek tentang Islam itu memang di dekat Ka'bah. Yang mereka lakukan itu dulu itu di dekat Ka'bah. Al-mahudi indal mukhatabin, yang itu maklum di hadapan orang yang diajak bicara. Orang mukhatab itu ngerti kalau hi itu atau dhamir hi itu kembali ke Baitullah. Ini kata Syekh Sa'di. Awil haram, atau juga ada yang berpendapat hi itu dhamir ha itu ya, hi-nya itu kembali ke al-haram, tanah suci. Ai mutakabbirina 'alan nasi bisababih, mereka mutakabbirin, mereka orang-orang kafir musyrik Quraisy itu mutakabbirin, sombong, 'alan nas, terhadap manusia, bisababihi, dengan sebabnya atau dengan alasan tanah haram tersebut. Taquluna nahnu ahlul haram ya. Kalian mengucapkan nahnu ahlul haram, kami ini adalah penduduk tanah haram. Ini sudah mulai apa namanya, sudah mulai membangga-banggakan tempat ya, membangga-banggakan nasab, membangga-banggakan daerah, membangga-banggakan negeri. Ini salah.
Orang kafir musyrik Quraisy dulu itu sombong dengan mengatakan nahnu ahlul haram, kami ini adalah penduduk tanah haram. Fanahnu afdalu min ghairina wa a'la. Fanahnu, maka kami afdal, lebih mulia, min ghairina, daripada selain kami, wa a'la, dan kami lebih tinggi kedudukannya. Jadi ini apa namanya? Membangga-banggakan tempat. Ini sudah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu. Ya. Tidak ada manfaatnya membanggakan tempat kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Percuma meskipun dia lahir di tanah haram, betul, di Mekah, di Madinah umpamanya, tapi dia tidak mau beriman kepada Allah, percuma. Samiron, mereka malam hari bercakap-cakap. Ai jama'atan yatahaddatsuna bil laili haulal bait. Ai jama'atan, mereka secara jamaah, secara berkelompok-kelompok, secara bergerombol, mereka bareng-bareng, kumpul-kumpul. Yatahaddatsuna, mereka saling membicarakan, bil lail, pada malam hari, haulal bait, di sekitar Baitullah. Jadi mereka, ya, orang-orang kafir musyrik Quraisy tadi itu selain membangga-banggakan nasabnya, ya, mereka juga ngobrol-ngobrol di sekitar Ka'bah di malam hari. Tahjurun, mereka mengucapkan perkataan-perkataan yang keji. Ai taqulunal kalamal hujra, maksudnya mengucapkan ucapan yang hujr, yang tidak senonoh. Alladzi huwal qabih, yang mana maksud dari al-hujr itu al-qabih, perkataan yang buruk. Fi hadzal Qur'an, tentang Al-Qur'an ini. Al-Qur'an ini dikata-katai apa? Ini hanya ucapannya penyair, ini hanya ucapannya tukang sihir. Al-Quran ini hanya buatannya Muhammad. Al-Quran ini hanya kebohongan, dan seterusnya. Mereka berkata-kata kotor tentang Al-Quran. Ya. Ini adalah kebiasaan yang tidak boleh, ya, ditiru oleh kaum muslimin, membicarakan keburukan Islam. Ini dilakukan oleh orang kafir. Orang kafir itu hampir tiap malam kerjaannya di Baitullah bukan sholat, tapi berbicara jamaah secara berkumpul-kumpul, berkelompok-kelompok, membicarakan kejelekan Islam, kejelekan Al-Quran. Fal mukadzibuna, maka adapun orang-orang yang mendustakan, kanat tariqatuhum fil Qur'an al-i'radu anhu, adalah caranya mereka ketika menghadapi Al-Quran adalah al-i'radu anhu, memalingkan muka darinya. Jadi caranya orang yang mukadzib, orang yang mendustakan Al-Quran, yakni orang-orang kafir itu, ketika menghadapi Al-Quran, al-i'radu anhu, mereka berpaling muka, mereka berpaling dari Al-Quran itu. Jadi kalau ada Al-Quran dibacakan, mereka berpaling. Ya gimana? Pokoknya ndak mau menyimak gitu, ndak mau memperhatikan. Jadi ketika Al-Quran dibaca, orang kafir itu apa? Al-i'radu anhu. Ini caranya orang kafir. Wa yusi ba'duhum ba'da bidzalik, wa yusi, dan berwasiat atau menasehati ba'duhum, sebagian mereka. Maksudnya orang kafir satu ba'don kepada sebagian yang lain, ini sesama orang kafirnya saling ngasih tahu bidzalik, dengan hal itu. Maksudnya sudah tidak usah perhatikan Al-Quran. Al-Quran jangan didengarkan. Kamu kalau dibacakan Al-Quran, kamu berpaling saja, menghindar saja, dan seterusnya. Ini yusi ba'duhum ba'do. Ini bukan hanya yakni satu orang dua orang, tapi mereka itu saling yakni berwasiat kepada yang lain untuk menghindar dari Al-Quran. Ini saking apanya?
saking kufurnya mereka terhadap Al-Quran, saking bencinya terhadap Al-Quran. Wa qala alladziina kafaru, ini ucapannya ya orang-orang kafir. Wa qala alladziina kafaru, dan orang-orang kafir itu berkata, la tasma'u li hadzal qur'ani, jangan kalian sekali-kali mendengar Al-Quran ini. Ya, ini pesannya orang kafir kepada orang kafir lainnya. La tasma'u li hadzal qur'ani, jangan kalian sekali-kali mendengar Al-Quran ini. Walghaw fiha, dan ya ilghaw fiha, acuhkanlah ya, terhadap ayat-ayat Al-Quran tersebut. Acuhkan, enggak usah dihiraukan begitu. La'allakum taghlibun, supaya kalian dapat mengalahkan. Nah, jadi iwatalimah rahimani wa rahimakumullah, jelas di dalam ayat ini, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Jelas sekali bahwasannya mereka itu seandainya mendengar Al-Quran, mereka tidak akan menang. Mereka itu tidak akan bisa menolak kebenaran. Seandainya mereka mendengar, memperhatikan baik-baik, mereka tidak akan menang terhadap Al-Quran. Makanya cara satu-satunya mereka agar taghlibun tadi, agar menang apa? Jangan dengarkan Al-Quran. La tasma'u li hadzal Qur'an, jangan dengarkan Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu berisi kebenaran. Orang yang sekali lagi hatinya bersih ya, hatinya bersih, jernih, tidak ada kepentingan, yakni tidak ada kepentingan pribadi, harta, kedudukan dan lain sebagainya, maka mengharuskan mereka beriman. Jadi memang Al-Quran itu mukjizat ya. Sebagaimana nabi-nabi terdahulu itu mukjizatnya, ada mukjizatnya membelah lautan, merubah tongkat jadi ular, nah membuat yakni perahu yang besar seperti Nabi Nuh dan lain sebagainya ya. Itu mukjizat semua, dan mukjizatnya Nabi Muhammad itu Al-Quran. Mukjizat itu bisa mengalahkan orang yang mendengarnya. Jadi Al-Quran ini mukjizat. Jadi kalau orang membaca Al-Quran itu terkalahkan dengan Al-Quran itu, maka caranya mereka supaya tidak kalah, ya jangan dengarkan Al-Quran itu. Jadi orang kafir itu tahu yakni bagaimana cara mengalahkan Al-Quran. Caranya gimana? La tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi, jangan dengarkan Al-Quran itu dan laghaulah kalian kepada Al-Quran itu. Maksudnya laghaw, kalian tidak usah disimak Al-Quran itu. Karena orang kafir pun dulu itu paham sekali terhadap yakni bahasa yang bagus, karena mereka dulu orang kafir musyrik Quraisy itu adalah orang-orang yang ahli sastra. Jadi paham sekali mana itu ucapan manusia, ucapan penyair, mana itu firman Allah. Maka mereka untuk supaya tidak kalah, ya menghindar dari mendengar Al-Quran. Jadi waqala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an, orang kafir itu berkata jangan dengarkan Al-Quran, walghaw fihi, dan apa? Jangan hiraukan dia. La'allakum taghlibun, supaya kalian bisa mengalahkan, maksudnya supaya kalian bisa menang. Jadi menangnya mereka dengan tidak mendengarkan Al-Quran. Nah kita orang-orang muslim sudah kitabnya sudah Al-Quran, tapi masih kita kurang di dalam apa? Di dalam membaca Al-Quran, di dalam yakni memahami, mentadaburi Al-Quran. Sehingga apa? Al-Quran yang sejatinya itu mukjizat itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena kita tidak mau membacanya. Iwatalimah rahimani wa rahimakumullah, wa qala Allahu anhum, dan Allah berfirman tentang mereka, afamin hadzal hadithi ta'jabun wa tabhakuna wa la tabkun wa antum samidun. Afamin hadzal hadithi ta'jabun, apakah terhadap
berita ini kalian heran, wa tadhakun dan kalian mentertawakan, wala tabkun dan kalian tidak mau yakni menangis, wa antum samidun dan sedangkan kalian itu lengah. Am yaquluna taqawwala falamma kanu jami'ina li hadhihi radha'il. Ini keadaannya orang kafir tadi itu ya. Orang kafir itu tadhakun wala tabkun, malah tertawa. Jadi beri peringatan malah tertawa dan tidak mau menangis. Dan mereka samidun, mereka lengah. Ya. Am yaquluna taqawwala falamma kanu jami'ina li hadhihi radha'il, maka ketika mereka itu jami'ina li hadhihi radha'il, memiliki sifat-sifat yang terkumpul dalamnya sifat-sifat radha'il, sifat-sifat buruk tadi ya. Tadi sudah disampaikan sifat-sifat buruknya mereka orang kafir itu: sombong, tertawa ketika Al-Quran dibacakan, berpaling, kemudian melarang orang mendengarkan Al-Quran, menghindar dari Al-Quran, acuh terhadap Al-Quran dan lain sebagainya. Ketika sudah terkumpul keburukan-keburukan tersebut, la jarama, maka tidak diragukan lagi, haqqat alaihimul uqubah, menjadi haqqat menjadi hak alaihim, bagi mereka orang kafir itu, al-uqubatu, hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana Allah tidak menghukum mereka sedangkan mereka itu terkumpul tadi sifat-sifat yang sangat buruk tadi: sombong, acuh, menolak, menghasut orang dan lain sebagainya. Walamma waqa'u fiha, dan ketika mereka telah ditimpa hukuman dari Allah tersebut, lam yakun lahum nasirun yansuruhum, maka tidak akan ada nasirun, penolong, yansuruhum, yang dapat menolong mereka. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menghukum mereka, wal'iyadzubillah ya, untuk kita juga kaum muslimin hendaknya ya mengambil pelajaran. Kalau Allah sudah menghukum, maka tidak ada nasirun yansuruhum, tidak ada penolong yang dapat menolong, wala mughithun yungkidhum, dan tidak ada penyelamat yang bisa menyelamatkan ya. Kalau Allah sudah menghukum, siapa yang bisa menolak hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada penolong yang dapat menolong, tidak ada penyelamat yang dapat menyelamatkan. Wa yuwabbakhuna 'inda dzalika bihadhil a'malis saqithah. Wa yuwabbakhuna, dan mereka dijadikan yakni taubih itu bahan olok-olokan, 'inda dzalika, dalam keadaan mereka tersebut, bihadhil a'malis saqithah, dengan amalan atau perbuatan mereka yang saqithah, yang murahan tersebut ya. Jadi atas ulah mereka sendiri, mereka dihinakan oleh Allah, mereka dihukum oleh Allah sehina-hinanya. Karena apa? Karena al-a'mal as-saqithah, karena yakni amal perbuatan mereka sendiri, amal perbuatan murahan mereka sendiri. Jadi tidak boleh menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka sendiri yang telah yakni melakukan amalan-amalan yang memusuhi Islam. Waliyadzubillah. Kurang berapa menit? 6 menit. Tambah 1 paragraf mungkin ya. Fadhol dibacakan. Afalam yadabbaru al-qawl ay afala yatafakkaruna fil Qur'an wa yata'ammalunahu wa yatafakkarunahu ay fa innahum law tadabbaruhu ya'lamu al-mahdi min al-kufri walakin al-musibata allati asabathum bisabab
Cukup. Afalam yaddabbarul qaul, apakah mereka tidak mau yaddabbarul qaul, memperhatikan, merenungi, mentadaburi al-qaul, yakni perkataan, maksudnya Al-Quran. Apakah mereka tidak mau yakni memperhatikan, mentadaburi, merenungi Al-Quran? Ai afala yatafakkaruna fil Quran, maksudnya apakah mereka tidak mau berfikir tentang Al-Quran, wa yata'ammalunahu, dan mencermati Al-Quran itu, wa yatadabbarunahu, dan merenungi, mentadaburi Al-Quran itu. Ai fa innahum, maksudnya fa innahum, seandainya mereka, sesungguhnya mereka, lau tadabbaru, sekiranya mereka tadabbaruhu, mentadabburinya, merenunginya, mencermatinya, la aujaba lahumul iman, maka aujaba, mengharuskan, meniscayakan, lahum, bagi mereka itu al-iman, keimanan. Seandainya ya, seandainya mereka mau sedikit saja mentadaburi Al-Quran itu, merenungi Al-Quran itu, dibuka dari yakni awal, mungkin di tengahnya, monggo di surat apa, diperhatikan, disimak baik-baik, ditadaburi. Tidak usah banyak-banyak. Ya, orang kafir itu dikasih surah Al-Ikhlas saja cukup ditadaburi. Insya Allah kalau dia baca dengan yakni tadabbur, perenungan, maka aujaba lahumul iman, mengharuskan atau meniscayakan keimanan bagi mereka itu. Wala mana'ahum minal kufr, dan akan mencegah mereka dari kekufuran. Kalau Al-Quran itu ditadaburi, maka penting Al-Quran itu ditadaburi, bukan hanya dibaca, bukan hanya dihafal, tapi ditadaburi. Kita orang yang beriman alhamdulillah sudah beriman terhadap Al-Quran, tinggal dikokohkan keimanan kita dengan cara apa? Al-Quran itu dibaca dan ditadaburi. Walakin, akan tetapi, al-musibatu, musibah, allati asabathum, yang menimpa mereka, bisababi i'radihim anhu, karena sebab berpalingnya mereka terhadap Al-Quran. Ini musibahnya ya. Musibah itu bukan hanya musibah bencana alam, gempa bumi, tsunami, angin topan. Musibah ya, al-musibah ya, musibah yang lebih besar dari bencana alam itu adalah i'raduhum an, yakni berpalingnya manusia dari Al-Quran. Wadalla hadza ala anna, wadalla, dan menunjukkan, hadza, hal ini, ala anna, atas bahwasanya tadabbur Al-Quran, mentadabburi Al-Quran itu, yad'u ila kulli khair, pasti mengajak atau menyeru kepada semua kebaikan ya. Mentadabburi Al-Quran itu pasti menarik atau mengajak, pasti menjadikan seseorang itu dalam kebaikan. Wa ya'simu min kulli sarrin, dan mentadabburi Al-Quran itu ya'sim, bisa memelihara min kulli syarrin, dari setiap keburukan ya. Jadi membaca Al-Quran dengan tadabbur itu bisa mengajak kita atau menarik kita pada semua kebaikan dan memelihara kita dari semua keburukan. Walladzi mana'ahum min tadabburihi anna ala qulubihim aqfalaha, dan yang menjadi sebab penghalang mereka dari mentadabburinya, anna ala qulubihim aqfalaha, bahwasanya di hati-hati mereka itu ada aqfal, ada gembok-gemboknya, ada kunci-kunci. Ini yang kita berlindung kepada Allah dari terkuncinya hati kita dari yakni menerima Al-Quran, mentadabburi Al-Quran ya. Karena kalau sudah hati kita terkunci, maka bagaimana kita mau merenungi Al-Quran, membaca Al-Quran pun kita tidak akan mau, karena hati kita sudah
terkunci wal iyadzubillah. Barakallahu fikum. Diadani, setelah adzan mungkin ada tanya jawab sebentar. Fadhal, nanti bisa dilanjutkan dengan ramah tamah. Alhamdulillah ada rezeki tiap hari Sabtu. Barakallahu fikum. Ini ada pertanyaan lewat WA ini ya. Bagaimana orang ya, nanti setelah ini insyaallah sebentar. Oke. Ada pertanyaan WA dulu ya. Jadi bagaimana orang kafir musyrik Quraisy itu menghina Baitullah. Barakallahu fikum. Secara aslinya orang kafir musyrik Quraisy itu adalah penjaga Baitullah. Jadi mereka perawat sebenarnya, perawat Baitullah. Cuma secara hakikatnya mereka telah merendahkan, telah menghina Baitullah. Mereka betul, yakni mereka melayani orang yang mau haji. Dulu ya, waktu jahiliyah, ada orang haji, mereka kasih minum, kasih makanan, mereka sambut. Tapi mereka secara tidak langsung telah menghina Baitullah. Banyak hal. Contoh, yang pertama mereka masukkan ke dalam Baitullah itu berhala-berhala. Lata, Uzza, Manat, Hubal itu berkeliaran ya, dan patung-patung lainnya di Baitullah. Itu sudah melecehkan kesucian Baitullah, yakni Ka'bah. Kedua, mereka telah merubah manasik haji yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Manasik hajinya Nabi Ibrahim ya jelas, dan memakai pakaian ihram. Sedangkan orang kafir musyrik Quraisy itu telanjang. Jadi mereka dulu itu tawaf itu telanjang, gak pakai pakaian. Terus yang berikutnya juga mereka menghinakan Baitullah itu dengan tadi membangga-banggakan nasab mereka di hadapan orang yang haji. Kami loh adalah ahlul haram, penduduk tanah suci haram. Kami lebih afdal daripada kalian. Jadi mereka membangga-banggakan nasab dan seterusnya. Ini adalah bentuk yakni perendahan atau menghina terhadap Baitullah, yang mana Baitullah ya ini tidak ada ya, ajaran Islam itu menganjurkan hal tersebut ya, tidak ada ajaran Islam itu mengajarkan hal tersebut, dan mereka bangga-banggakan itu di sekitar Ka'bah. Jadi mereka berkata seperti itu, kami ini penduduk tanah haram, kami lebih afdal dan lebih a'la daripada kalian. Itu mereka lakukan di sekitar Ka'bah. Dan tadi salah satunya juga mereka membicarakan tentang kejelekan Al-Quran di sekitar Ka'bah. Jadi harusnya Ka'bah itu ditempati ibadah, sholat, tawaf, sujud, i'tikaf dan lain sebagainya. Mereka malah menempati Ka'bah itu dengan perkumpulan yakni ucapan-ucapan yang buruk ya, tentang Al-Quran, tentang Islam dan banyak lainnya ya, dan banyak lainnya. Barakallahu fiik. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum. Di awal penafsiran dari Ustaz tentang ayat yang 66, kita mengatakan kalau orang-orang kafir zaman dahulu kalau ibadah Al-Quran yang berhamil. Terus selanjutnya penafsirannya seandainya mereka merasa dibully, mereka akan mendapatkan kebenaran atau yang nyatanya sekarang itu kan banyak negara-negara Eropa yang dulunya memusuhi orang-orang Muslim, ternyata banyak yang beragama Islam sekarang. Contohnya seperti Prancis, Inggris, dan dulu terlibat dalam perang salib termasuk Jerman dan Rusia. Yang saya tanyakan, apakah ada ayat dari Al-Quran itu yang menerangkan nantinya orang-orang yang memusuhi orang-orang Muslim itu akan mendapatkan kebenaran atau tidak? Baik, barakallahu fiik.
Ya. Adapun ayat-ayat secara umum yang global, ya banyak ayat-ayat yang global bahwasanya orang yang mentafakuri, mentadaburi Al-Qur'an itu akan akan beriman, akan lembut hatinya, akan bergetar hatinya, akan khusyuk, akan jatuh tersungkur. Banyak ayat yang menjelaskan itu. Tapi ayat secara khusus kalau Eropa nanti akan banyak masuk Islam itu tidak secara spesifik seperti itu. Jadi ya di tempat manapun ketika Al-Qur'an itu ditadaburi, ya maka akan banyak orang yang masuk Islam. Ya. Jadi yang jenengan tadi sampaikan tadi, kalau di Prancis, di Rusia, kemudian di Jerman, di Inggris dan di berbagai tempat sekarang mengalami yakni peningkatan ya persentase kaum muslimin ya mu'allaf ya orang yang masuk Islam, maka ini adalah satu yang patut kita syukuri karena memang di antara yang kami dengar, salah satu alasannya adalah mereka mendengarkan Al-Quran. Jadi mereka itu terbantukan dengan ya, YouTube, Facebook yang isinya adalah konten-konten Al-Quran, bacaan Al-Quran. Mereka secara tidak langsung ya, umpamanya mereka tidak sengaja sekalipun, kemudian mereka ada ketertarikan diulang lagi dan mulai mereka tersentuh hatinya, maka ini tidak masalah, bagus berdakwah dari medsos. Banyak orang itu di belahan dunia mungkin itu mendengar bacaannya orang Indonesia, bisa jadi bacaan Al-Qur'annya orang Indonesia. Maka medsos itu bisa menjadi salah satu penyebab kaum muslimin itu bertambah ya, atau orang-orang kafir itu mu'allaq masuk Islam ya, karena mendengarkan Al-Quran. Kemudian sekarang itu penterjemahan terhadap Al-Quran sangat masif ya, sangat banyak ya. Di semua negara, hampir semua negara itu punya terjemahan Al-Quran. Yang dulu Al-Quran susah difahami, harus belajar bahasa Arab dulu, sekarang Al-Quran sudah ada terjemahannya, bahkan ada tafsirnya. Ini sangat memudahkan. Ini semoga menjadi amal jariah ya, semua pihak yang memudahkan itu semua. Disertakan juga cara membacanya, disertakan juga penjelasan maknanya. Ini orang kafir itu tanpa datang kajian ke tempat semacam ini, mereka menyimak di handphonenya, di gadgetnya mereka, itu sudah sangat berdampak besar ya kepada mereka. Dan memang alasannya banyak, tapi salah satu alasan yang besar itu adalah dari media sosial. Barakallahu fiik. Jadi ya itu satu yang harus kita syukuri, barakallahu fiik. Adapun tadi yang dimaksud apakah ada ayat khusus ya? Ayatnya secara umum semua ya. Siapa saja yang mentafakuri Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an, dan kemenangan itu qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ketika kebenaran itu tampak ya, ada yang menampakkan, maka akan zahaqal batil, akan menjadi sirna, menjadi patah kebatilan itu. Jadi cara kita mengalahkan kebatilan adalah ya menampakkan kebenaran ini, memperbanyak, menunjukkan yang hak itu seperti apa. Jadi ketika ja'al haq zahaqal batil, ketika al-haq itu nampak, maka kebatilan itu secara tidak langsung akan terkalahkan. Jadi kita tidak usah susah payah untuk ini ya. Yang penting kita tampakkan kebenaran itu, maka secara tidak langsung kebatilan itu akan kalah dengan sendirinya. Karena
Al-haq itu, zatnya al-haq itu sendiri itu sudah mengalahkan. Barakallahu fiik. Cukup ya? Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.